wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore pemirsa. Pada hari ini saya berada di Desa Paringan, tepatnya di Joglo, Balai Kesenian Agung Sari, tepatnya di Dukuh Kerajaan, Desa Paringan, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Pada hari ini kita akan mengupas sekilas mengenai Desa Paringan, seperti potensi yang ada di Desa Paringan, kemudian isu-isu yang beredar seputar Desa Paringan. Lebih jelasnya, kita akan berbincang-bincang dengan Kepala Desa Paringan, yaitu Bapak Suwandi SHMSI. Oke, Assalamualaikum Bapak Suwandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak? Ya, alhamdulillah baik-baik. Ya, alhamdulillah. Pada kali ini saya akan bertanya Bapak mengenai potensi-potensi yang ada di Desa Paringan. Apakah boleh Bapak? Boleh, boleh. Silahkan. Ya, jadi seperti apa sih Bapak adat istiadat yang ada di Desa Paringan itu? Iya, jadi pemerintah Desa Paringan itu sangat melestarikan ya adat istiadat yang ada di desa kami. Iya. Ya, ada misalkan ada setiap tahun sekali itu ada kirim dawan. Kirim ada, kemudian kenduri selamatan rakyat Sulusada. Kemudian ada setiap malam suro itu seluruh masyarakat Desa Paringan mengadakan selamatan di masing-masing RT macam itulah. Kemudian ada juga kegiatan-kegiatan yang lain, semisal selamatan metil, selamatan rakyat, kemudian ada juga kirim doa bersama ke makam-makam para leluhur dan lain sebagainya. Ya, berarti banyak banget ya Bapak ya, untuk adat istiadatnya. Itu Ya. untuk pelaksanaannya kapan ya Bapak dari setiap adat yang ada di Desa Paringan itu? Untuk acara kirim dawan, Iya. kirim dawan itu kan istilah para petani di wilayah persawahan Dukuh Bagusan. Itu setiap tahun di awal musim tanam. Iya. Itu para petani mengadakan selamatan di dawan. Ya, itu para petani membuat tumpeng masing-masing, kemudian dibawa bersama-sama ke lokasi area kirim doa itu selamatan. Kemudian di situ didoai. Oh ya, dikirim doa lah, kirim doa bersama-sama seluruh warga, para petani yang punya area persawahan di sana. Kemudian itu dilaksanakan setiap awal musim tanam. Awal musim tanam. Berarti hanya di Dukuh Bagusan saja ya? Ya, di lokasi Dukuh Bagusan dan di yang lain. Kalau yang lain kan mereka mandiri. Oh, okay. Masing-masing keluarga membuat selamatan sendiri di keluarga masing-masing. Kalau yang dikumpulkan jadi satu itu di Dukuh Bagusan. Dan ini menjadi salah satu adat istiadat yang harus kita laksanakan, kita lestarikan bersama-sama dengan warga dalam rangka melestarikan adat dan budaya Desa Paringan. Ya, juga sebagai wujud syukur ya dari para petani. Ya, tentu itu juga sebagai salah satu bentuk syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya petani kita hidupnya makmur, tanamannya dijaga dari hama, hasilnya dilimpahkan sehingga menghasilkan panen yang luar biasa. Masya Allah. Selain itu, adat yang lain Pak, waktu pelaksanaannya itu kapan? Kalau adat yang lain kita punya adat yang sifatnya kolosal ya, itu selamatan rakyat Rasulusada. Rasulusada itu kita laksanakan dalam rangka bersih desa dan sedekah bumi. Nah, itu diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat yang ada di Desa Paringan. Mereka berkumpul jadi satu di area Joglo ini, kemudian melakukan doa-doa, melakukan kirim doa kepada Allah SWT, kemudian kepada Nabi Muhammad, kemudian kepada para leluhur, dan tentu kepada seluruh warga Paringan yang dalam hal ini untuk mendoakan
seluruh warga Paringan agar yang punya usaha bisa maju, yang sedang meniti karir mendapat karir yang bagus, kemudian yang sedang anak-anak yang sedang sekolah supaya mendapatkan pendidikan yang baik, mendapatkan masa depan yang baik, dan tentu diangkat derajatnya. Kemudian mereka juga yang sedang berjuang di luar desa, di luar kota atau di luar negeri, nah itu kita doakan mereka supaya sukses, supaya diberikan rezeki yang lancar berlimpah dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Kalau untuk adat tersebut itu dilaksanakan kapan Pak biasanya? Kalau bersih desa atau sedekah bumi itu biasanya kita pakai istilah basa Jawa, yaitu di bulan Selo. Nah, di bulan Selo itu di tanggal tertentu yang kita tentukan itu mereka berkumpul bersama dan mereka biayanya swadaya. Jadi masing-masing kelompok masyarakat itu dari seluruh RT yang ada di Desa Paringan, kemudian ada kelompok-kelompok masyarakat, kelompok organisasi, mereka membuat tumpeng sendiri-sendiri, kemudian mereka bawa rombongan sendiri, berdoa bersama-sama dengan berbaur seluruh warga Paringan, baik itu laki-laki maupun perempuan, berkumpul jadi satu. Sangat gotong royong sekali ya Bapak. Gotong royongnya sangat kuat sekali. Iya. Gitu ya. Untuk tempatnya di mana Pak itu? Tempat di area Joglo sini, melebar ke lapangan sebelah sana, juga di jalan-jalan itu. Dan yang lebih uniknya kalau bersih desa sedekah bumi itu ada menyalakan 1000 obor. Ya. Jadi seluruhnya ini ada obor-obor ya, sampai jalan-jalan sampai kantor desa sana sampai ke sini penuh obor. Di sini juga obor-obor ya. Ini bentuk kreasi dari para warga Desa Paringan Karang Taruna untuk menambah nilai seninya. Ya, jadi selain ada spiritualnya, unsur spiritualnya, juga ada nilai seninya. Dan juga ada tumpeng raksasa dari hasil bumi warga Desa Paringan. Kemudian setelah didoain kemudian diporak warga. Itu tadi untuk yang obor tadi, apakah di sini tuh lampunya juga dimatikan atau tetap dinyalakan Pak? Saat-saat tertentu itu harus dimatikan. Jadi saat kita kirim doa bersama itu listrik mati, tinggal obornya saja yang hidup. Ya, itu ada sebuah makna filosofi di situ, bahwa sebelum zaman ini lah, sebelum zaman sudah enak serba enak ini kan, dulunya kita masih di alam kegelapan. Di alam kegelapan mencari pangan susah, mencari pekerjaan susah, orang-orang pada kena penyakit kemudian belum bisa mengobatkan ya karena tergandala biaya dan sebagainya. Setelah kita berdoa bersama-sama kemudian terang, artinya masa depan terang, mencari pekerjaan mudah, yang tani hasilnya juga berlimpah, yang sedang meniti karir juga mendapat karir yang bagus, kemudian yang sedang bekerja di dalam negeri maupun di luar negeri mendapatkan penghasilan yang baik, dijauhkan dari segala bahaya, diberikan kesuksesan, dan semuanya lah, semua yang terbaik. Jadi makna dari obor 1000 semacam itu. Oh ya Pak, dengan banyaknya adat istiadat yang ada di Desa Paringan ini, harapan Bapak ke depannya untuk adat istiadat tersebut khususnya di Desa Paringan ini bagaimana? Ya, jadi terkait dengan adat istiadat yang ada di Desa Paringan khususnya, maka harapan saya ini bisa terus dilestarikan dan dipertahankan, karena apapun yang ada sekarang ini dulunya tidak lepas dari adat istiadat yang sudah berjalan bersama-sama
sudah saling beriringan antara adat istiadat dengan kehidupan kita, kehidupan masyarakat ini kan harus tetap kita pelihara. Sehingga selama saya menjabat sebagai kepala desa, maka adat istiadat yang ada di Desa Paringan ini ya harus tetap ada, harus kita lestarikan supaya ada keseimbangan antara dunia dengan adat istiadat dengan akhiratnya. Macam itulah. Ini kan juga budaya. Maka ini harus kita lestarikan supaya adat Jawa. Wong Jawa ya jangan lali Jawa nih kan. Macam itulah. Sehingga kita tetap hidup bersama-sama beriringan dengan mengembangkan adat istiadat, tapi tidak mengesampingkan dengan kemajuan zaman di era sekarang.